good morning kids. How are you this morning? I hope all of you are fine. Hari ini kita sudah masuk tema 2, subtema 2, pembelajaran keempat. Perhatikan ya nak, di sini ada teks bacaan percakapan antara Udin dan temannya. Teman-teman, kalian sudah tahu belum tentang acara pentas seni yang akan digelar di sekolah kita? Kelas kita mau menampilkan apa? Bagaimana kalau kita menampilkan tarian daerah? Kakakku pandai menari, dia pasti mau melatih kita. Kita latihan di rumahku saja. Wah, itu ide bagus. Nanti biar aku sampaikan ke teman-teman yang lain. Demikianlah percakapan antara Udin dan teman-temannya. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Apa isi teks percakapan di atas? Isi teks percakapan di atas adalah membahas acara pentas seni di sekolah. Bagaimana pendapatmu tentang isi teks percakapan tersebut? Isi teks percakapan tersebut membahas diskusi antara teman tentang penampilan apa yang akan dimainkan dalam acara pentas seni di sekolah. Sekarang yang terakhir, buatlah pertanyaan untuk diajukan kepada temanmu. Kira-kira pertanyaannya seperti apa? Kita bisa mengucapkan pertanyaan seperti ini. Tampilan apa yang akan dibawakan dalam acara pentas seni sekolah? Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang bisa kita ucapkan kepada teman kita. Sekarang ayo kita baca teks bacaan ini ya anak-anak. Judulnya Ayo Menari. Latihan menari telah dimulai. Latihan dilakukan di halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas, jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Beni dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama. Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenangnya. Demikianlah isi teks bacaan yang berjudul Ayo Menari yang anak-anak. Sekarang kita lanjut untuk menjawab pertanyaan yang ada di halaman selanjutnya. Perhatikan. Soal nomor 1. Apa yang dilakukan Beni dan teman-temannya? Apa tadi nak dari teks bacaan yang tadi Miss baca? Maka jawabannya adalah yang dilakukan Beni dan teman-temannya adalah berlatih menari. Soal nomor 2. Apa yang dilakukan Beni dan teman-teman pada acara pentas seni? Apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan Beni dan teman-teman pada acara pentas seni adalah menampilkan tarian daerah. Nomor 3. Di mana Beni dan teman-teman berlatih menari? Di mana anak-anak? Jawabannya adalah Beni dan teman-teman berlatih menari di halaman rumah Dayu. Nomor 4. Siapa Beni dan teman-teman? Siapa tadi nak yang melatih mereka? Yang melatih Beni dan teman-teman adalah kakak Dayu. Soal nomor 5. Bagaimana perasaan Beni dan teman-teman? Jawabannya, perasaan Beni dan teman-teman adalah merasa senang dan berlatih dengan semangat. Seperti itu. Sekarang ayo kita amati gambar di bawah ini. Nah, coba dilihat, ini gambar Beni dan teman-temannya sedang berlatih menari. Ya karena ingat, dalam menari kita harus memperhatikan koordinasi gerakan kepala, tangan, dan kaki. Harus kompak ya nak. Sekarang coba kita amati. Masih ingatkah kamu dengan kegiatan Beni dan teman-teman bermain pesawat kertas? Bagaimana cara pesawat kertas terbang? Bagaimana nak? Cara pesawat kertas terbang adalah dengan bantuan angin. Lanjut membaca teks ini dengan lafal dan intonasi yang benar. Judulnya Benda Gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Coba perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang?
Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah, sama seperti ciri-ciri yang pernah Miss jelaskan sebelumnya, bahwa benda gas itu tidak dapat kita lihat, tidak bisa kita sentuh, namun dia menempati ruang. Bisa ya nak? Jadi itulah contoh benda gas. Angin dan udara termasuk benda gas. Sekarang coba kita jawab pertanyaan yang ada di sini. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari teks di atas? Informasi apa nak? Dapatkah kamu menceritakan ciri-ciri benda gas? Nah, ini adalah ciri-ciri benda gas. Yang pertama, tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, menempati ruang, volume dan bentuk benda gas itu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Contoh benda gas ialah udara dan angin. Bisa ya nak? Sekarang coba kita amati. Amatilah benda-benda berikut. Berilah tanda centang pada benda yang mengandung gas dan tanda silang pada benda yang bukan gas. Sekarang coba kita lihat nomor 1. Es batu. Ini merupakan benda padat ya nak ya. Nomor 2. Balon yang ditiup termasuk benda gas. Nomor 3, kantong plastik yang kita tiup juga termasuk benda gas karena dia menempati ruang ya nak. Nomor 4, pasir, ini bukan benda gas. Gambar nomor 5, air kopi, ini juga bukan benda gas, ini adalah benda cair. Yang keenam, ini ada ban. Di dalam ban terdapat udara, jadi dia mengandung benda gas. Nomor 7, air es ini bukan benda gas karena dia adalah benda cair. Nomor 8, boneka juga bukan benda gas, dia adalah benda padat. Gambar 9, baju, ini juga bukan benda gas. Yang 10, ini adalah minyak di dalam botol, ini juga bukan contoh benda gas, dia adalah benda cair. Seperti itu ya nak, sampai sini bisa ya. Sekarang coba kita lihat tabel perkalian yang ada di sini. Ini ada tabel perkalian 0 sampai 10. Kita cari nilai yang sesuai dengan gambarnya. Gelas itu nilainya berapa? Berarti 0 dikali 6. Hasilnya berapa nak? 0. Oke, untuk berikutnya topi. Maka lihat dia di angka 4. Berarti 1 dikali 4. Berapa hasilnya nak? 4. Sekarang coba kita cari nilai untuk rok. Dia ada di tabel 9 dan 1. Maka 1 dikali 9 hasilnya 9. Seperti itu ya nak. Berikutnya ada gambar pensil. Dia ada di tabel 2 dan 4. Maka perkaliannya 4 dikali 2 sama dengan 8. Selanjutnya bunga. Maka lihat tabel perkaliannya ada di mana nak? Ada di 6 dan 6. Maka bentuk perkaliannya 6 dikali 6 hasilnya 36. Berikutnya gambar bola. Dia ada di mana? Di perkalian 1 sama 7. Maka perkaliannya adalah 7 dikali 1. Untuk gambar sepatu berapa nilainya? Lihat tabel perkaliannya. 7 dan 7 menjadi 7 dikali 7 hasilnya 49. Gambar selanjutnya adalah buku. Buku di tabel 8 dan 3, maka bentuk perkaliannya 8 dikali 3 hasilnya 24. Selanjutnya gambar baju. Dia di tabel 9 dan di tabel 8, maka 9 dikali 8 sama dengan 72. Selanjutnya gambar jambu biji. Dia ada di tabel angka 10 dan 4, maka bentuk perkaliannya 10 kali 4 hasilnya 40. Kita lanjutkan menjawab pertanyaan. Kita jawab ya nak, nomor 1. Bilangan yang terhalang oleh bola adalah angka berapa? Jawabannya adalah angka 7. Nomor 2. Bilangan yang terhalang oleh pensil. Tadi bilangan berapa nak? 8. Nomor 3. Bilangan yang terhalang oleh buku adalah bilangan 24. Nomor 4. Bilangan yang terhalang oleh topi adalah bilangan nomor
4. Nomor 5, bilangan yang terhalang oleh jambu tadi bilangan nomor berapa nak? 40. Nomor 6, bilangan yang terhalang oleh gelas adalah 0. Nomor 7, bilangan yang terhalang oleh bunga adalah nomor 36. Soal nomor 8, bilangan yang terhalang oleh sepatu adalah 49. Nomor 9, bilangan yang terhalang oleh baju adalah 72. Yang terakhir adalah nomor 10. Bilangan yang terhalang oleh rok adalah bilangan nomor 9. Seperti itu ya nak. Sekarang coba kita isi titik-titik dengan bilangan yang tepat. Caranya bagaimana? Itu angka yang di atas itu hasil kali dari berapa dikali berapa. Misalnya kolom yang sebelah kiri dikali dengan kolom sebelah kanan sehingga hasilnya 16. Oke, kita coba dari yang pertama. 2 dikali berapakah yang hasilnya 16? Jawabannya adalah 2 dikali 8. Selanjutnya 4 dikali berapakah yang hasilnya 16? Perkalian 4 nak yang hasilnya 16. Maka jawabannya adalah 4. 4 dikali 4 hasilnya 16. Sekarang kita lanjut untuk kolom nomor 3-nya. Di sini tidak ada dikasih angkanya. Maka kita cari berapa dikali berapakah yang hasilnya 16. Boleh ya nak, 8 dikali 2. Iya kan? Sama itu ya seperti tadi yang di atas 2 kali 8 hasilnya 16. Sekarang hasilnya sini sudah ada 16. 16 dikali berapakah yang hasilnya 16? Sudah pasti jawabannya adalah 1. Kenapa? Karena 16 dikali 1 hasilnya adalah 16. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Di sini hasilnya sudah dikasih tahu 21. Maka kita cari 3 dikali berapakah yang hasilnya 21. Jawabannya adalah 3 dikali berapa nak? 7 ya nak ya. 3 dikali 7 hasilnya 21. Sekarang 7 dikali 3 juga hasilnya 21. Kalau kita balik-balikkan dia sama hasilnya ya nak. Kemudian berapa kali berapa lagi yang hasilnya 21? Maka jawabannya adalah 21 dikali 21. Itu juga hasilnya 21 ya nak. Yang terakhir, berapa dikali berapa lagi hasilnya 21? Jawabannya adalah 1 dikali 21. Seperti itu ya nak cara mengisi kolom kalau ada seperti ini. Kita lanjut soal nomor 3. 32. 32 berarti 8 dikali berapa yang hasilnya 32? Maka dia dikali 4. Ayo kolom nomor 2 itu tidak ada angka dikasih cluenya. Maka kita cari berapa dikali berapa yang hasilnya 32. Sudah pasti 32 dikali 1. Hasilnya 32. Selanjutnya nomor kolom berikutnya. Berapa dikali berapa yang hasilnya 32. 8 dikali 4 juga hasilnya 32. Yang terakhir berapa dikali berapa hasilnya 32. Maka jawabannya 1 dikali 32. Seperti itu ya nak. Bisa kalian kerjakan soal nomor 4 dan nomor 5 ini dengan hati-hati. Coba lihat berapa dikali berapa yang hasilnya 28. Itulah untuk soal nomor 4. Dan untuk soal nomor 5, berapa dikali berapa yang hasilnya 48. Seperti itu ya anak-anak. Oke, selamat belajar kelas 2B. See you tomorrow. Bye.